Baik, eh, dalam kesempatan ini saya ingin melakukan klarifikasi sehubungan dengan berita penangkapan dari saudara Suito Yongnardi yang saya ketahui dari satu berita online yang namanya diktara.com ini, ya, bahwa yang bersangkutan ini ternyata pada tanggal 21 April ditangkap di Surabaya sehubungan dengan kasus penggelapan pajak, ya. Nah, Suito Yongnardi ini sebenarnya adalah klien saya karena sejak tanggal 8 Februari yang bersangkutan itu sudah melakukan deal, ya, dengan saya. Jadi diawali dengan kedatangan beliau mencari saya di kantor saya di Kota Kupang, tetapi tidak berjumpa dengan saya. Kemudian besoknya dia menghubungi saya melalui telepon meminta waktu untuk membicarakan sekitar kasus yang dialami dia, yaitu kasus perpajakannya. Dan ketika itu kami melakukan pembicaraan dan saya menanyakan sudah sampai sejauh mana kasusnya. Ternyata dia itu sudah sampai ke dalam penyidikan, ya, perkaranya sudah dalam penyidikan. Dan singkat cerita, sejak tanggal 8 Februari itu terjadilah deal dengan saya, dan melalui koresponden WA, ya, WhatsApp, itu sudah dikonfirm segala sesuatunya. Dan yang bersangkutan malah dengan memesankan agar saya mempelajari kasusnya dan jangan sampai melepas kasusnya, ya, seperti yang ada di WhatsApp ini, ya. Ini terjadi 8 Februari. Nah, setelah itu pembicaraan menjadi intens, dan setelah terjadi deal itu maka saya melakukan pendekatan dengan pihak penyidik pajak dengan maksud dan tujuan justru untuk memposisikan yang bersangkutan ini menjadi pihak yang kooperatif. Karena saya menyadari betul bahwa dalam proses penyidikan sebaiknya seorang wajib pajak yang sedang mengalami permasalahan tindak pidana pajak, ya, itu mengambil sikap yang tepat, yang benar, yang bijaksana, ya. Karena itu saya sebagai seorang pengacara pajak sudah memahami betul, menyadari betul, ya, bagaimana proses-proses penyidikan yang terjadi, sehingga saya ingin memposisikan yang bersangkutan bersikap kooperatif dan memberikan arahan-arahan yang positif sebagaimana yang digariskan oleh undang-undang, ya, khususnya di dalam hukum acara tindak pidana perpajakan. Nah, pembicaraan terjadi tanggal 8 sudah deal, kemudian setelah berkas semua saya pelajari dan saya membicarakan secara intens dengan pihak penyidiknya untuk melakukan pendekatan dan mempertemukan saudara Suito ini. Dan penyidik mengatakan bahwa pada tanggal 15 Februari dia ingin pada tanggal 15 Maret, ya, ingin melakukan BAP tambahan untuk penyempurnaan, ya, untuk penyempurnaan yang diminta sesuai dengan petunjuk jaksa. Nah, ketika saya hubungin Suito, dia pada intinya menyampaikan prinsip ya, gitu ya, bersedia. Tetapi ternyata sangat mengecewakan. Diam-diam nampaknya saudara Suito ini sudah memiliki skenario lain, gitu. Karena ternyata pada tanggal 13 April ini, ya, 13 Februari, ya, dia ke satu klinik ini di Geraha Medica meminta surat keterangan sakit, ya. Jadi dia memeriksakan diri tanggal 13 Februari tapi minta izin sakitnya tanggal 15 sampai 17. Ini, ya, saya tunjukkan. Ini surat yang saya dapat, ya. Dan yang kedua, tidak ada nama dokternya di surat keterangan ini. Jadi ada dua keganjilan, gitu. Periksanya di tanggal 13 tapi minta izin sakitnya 15 sampai 17, ya. Nah,
Kedua, tidak ada nama dokternya dalam suket ini. Jadi saya jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh saudara Suwito ini? Yang kedua, dia mengatakan kepada saya bahwa tanggal 16 ya terjadi pembicaraan lagi. Dia masih mengatakan bahwa dia akan melakukan isolasi mandiri. Padahal tes PCR-nya dia lakukan itu di tanggal 15 ya. Ini dan dinyatakan negatif. Di sini dinyatakan negatif. Sehingga dia bisa berangkat tanggal 16 nih dengan Citylink. Tapi dengan saya mengaku bahwa dia akan melakukan isolasi mandiri. Ini kan justru sangat tidak masuk akal gitu. Bagaimana tes PCR itu negatif tapi dia mau melakukan isolasi mandiri, ya? Dan ternyata tanggal 16 dengan keberangkatan itu dia tuh sudah kabur dari Kupang. Pada tanggal 15 itu penyidik mau meminta dia untuk BAP tambahan untuk melengkapi ya BAP tambahan itu. Ya, di tanggal 15 Februari. Jadi saya koreksi tanggal 15 Februari itu mau diminta BAP tambahan. Tapi ternyata tanggal 16 dia udah kabur dan itu kaburnya dia ke Surabaya dengan mengaku untuk melakukan isolasi mandiri sama sekali tidak memberitahukan kepada saya. Ya. Sampai dengan tanggal 17 masih ada pembicaraan dengan saya secara intensif dan saya masih ingin mengatakan coba Pak Suwito itu mempersiapkan diri dengan baik, ya, dan bila mana perlu saya akan segera terbang ke Mataram untuk melakukan mempertemukan ya dengan Pak Suwito agar karena pada waktu itu penyidik sudah mengatakan ke saya loh ini kok Suwito hilang dari Kupang, padahal tanggal 15 direncanakan untuk BAP tambahan. Gitu. Jadi saya masih ingin mempertemukan dia kembali supaya bersikap kooperatif. Tapi sejak 17 malam dia sudah hilang dan tidak bisa dihubungin lagi. Dan sejak itulah saya mendengar bahwa penyidik dari pihak pajak melakukan pencarian dan meminta bantuan polisi menetapkan dia sebagai DPO, lalu bersama dengan polisi melakukan pencarian. Ya, nah akhirnya pada tanggal 21 April yang bersangkutan tertangkap atau ditangkap di Surabaya. Ya, lalu dibawa ke Kota Kupang. Nah, saya mau mengatakan ada 3 hal yang mau saya katakan di sini sehubungan dengan kasus ini. Yang pertama, karena dia melarikan diri dari pihak penyidik itu tanpa koordinasi dan tanpa pemberitahuan saya, sehingga saya merasa sangat dirugikan. Karena setelah deal itu saya sudah melakukan pendekatan dengan pihak penyidik dan ini tentu pertaruhan nama baik saya, ya. Kok akhirnya klien saya ini tiba-tiba melarikan diri tanpa koordinasi, tanpa memberitahu dengan etiket yang buruk tadi, dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan itu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi bahwa larinya Suwito sampai dia menjadi DPO, sampai dia ditangkap di Surabaya pada tanggal 21 April, ya, itu benar-benar di luar tahu saya, di luar koordinasi dengan saya. Ya, sehingga saya harapkan masyarakat Kota Kupang khususnya dan tentu termasuk di dalamnya lingkungan penyidik pajak ya dan masyarakat luas umumnya memahami hal ini, duduk masalah ini. Karena sekali lagi bagaimanapun itu akan menyangkut nama baik saya sebagai seorang pengacara pajak ya. Ya, selama ini selalu menjaga reputasi. Ya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan salut kepada rekan-rekan penyidik pajak dari kantor wilayah pajak di NTT khususnya dan yang berkedudukan di Mataram, ya, Kanwil Pajak NTT NTB, ya, yang melakukan penyidikan pada saudara Suwito ini, ya, yang diduga melakukan penggelapan pajak baik pajak PPh Badan maupun PPh UP-nya. Tentu nilainya miliar gitu ya. Saya tidak tahu berapa miliar persisnya, atau lebih tepat saya tidak perlu menyebutkan, tetapi tentu nilainya miliar gitu ya. Yang ketiga, pesan moral saya kepada
para wajib pajak yang bila mana mengalami kasus perpajakan, apalagi yang sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana pajak, Anda tidak bisa tidak, itu harus didampingi oleh seorang pengacara pajak, bukan seorang konsultan pajak lagi, karena konsultan pajak sudah bukan domain, bukan wilayah kerja seorang pengacara pajak, karena seorang konsultan pajak, karena seorang konsultan pajak itu domain kerjanya itu hanya sebatas kepada problem di administrasi pajak. Itu masih bisa Anda didampingi konsultan pajak. Tapi juga yang kedua, Anda juga tidak bisa didampingi oleh seorang advokat umum atau pengacara yang umum. Gitu. Jadi ketika Anda sudah masuk ke dalam permasalahan dugaan tindak pidana pajak, maka pendamping Anda yang tepat itu adalah seorang pengacara pajak. Dan pesan saya adalah, ketika Anda sudah merekrut, meng-hire seorang pengacara pajak, baiklah Anda bersikap kooperatif dan jujur. Lebih baik sungguh-sungguh sportif, kooperatif, jujur, terbuka pada pengacara pajak Anda. Karena seorang pengacara pajak itu adalah seorang pengacara yang sudah terdidik, terlatih di bidang perpajakan. Karena perpajakan ini adalah tergolong bidang pendidikan khusus, ya. Karena karakter perpajakan itu bersegi dua. Ada yang bersifat administratif dalam arti hitung-hitungan pajaknya, tapi juga yang kedua adalah bersifat hukum pajaknya. Jadi dua segi ini harus kuat, dan itu hanya bisa dilakukan, dipraktekkan oleh seorang pengacara pajak, ya. Dan sekali lagi, ketika Anda sudah punya seorang pengacara pajak, saya menyarankan bersikap jujur, sportif, sesuai dengan komitmen. Nanti bagaimana strategi membelanya, bagaimana mencoba mengupayakan yang terbaik untuk Anda, serahkanlah, percayakanlah itu kepada pengacara pajak Anda. Tapi kalau sebaliknya Anda melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kecurangan seperti ini, ya, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan malah dengan hukum, itu malah kontraproduktif dan malah sangat merugikan Anda. Contoh konkretnya seperti saudara Suito Yongnardi ini, malah melarikan diri dan malah dijadikan DPO dan tertangkap juga, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang dia berada di penjara, di rumah tahanan, dan diproses. Ini saya kira malah unsur memberatkan. Ya, ini adalah contoh buat saya untuk sekali lagi pesan moral khususnya kepada para wajib pajak. Saya juga punya contoh yang lain dulu, ya, yang bersangkutan juga berbelit. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya masuk penjara juga itu, ya, terkena hukuman penjara ditambah dengan denda, dan konsultan pajaknya ikut masuk juga. Gitu. Jadi berdua, ya, konsultan pajaknya dan prinsipalnya dua-duanya ikut masuk penjara. Kenapa itu terjadi? Sekali lagi, karena ada salah di dalam mindsetnya, ada salah di dalam sikapnya. Sikap yang berbelit, ya, sikap yang kebohongan dan melakukan dengan kecurangan itu adalah justru malah menimbulkan kerumitan yang merugikan buat Anda sendiri yang mengalami permasalahan itu. Jadi sekali lagi, pesan moral saya adalah, ketika Anda menghadapi permasalahan pajak, apalagi yang sudah masuk ke dalam ranah pidana pajak, baiklah tetap kerjasama dengan seorang pengacara pajak yang baik, yang berintegritas, yang juga bisa memberikan opini-opini hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, demikian pesan saya sehubungan dengan kasusnya saudara Suito Yongnardi ini. Dan salam sehat.